semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial dari kelas 1B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang ke-8 dari pengantar manajemen, yaitu pengorganisasian. Nah, tidak asing bukan kata dari pengorganisasian, karena sebelumnya kita sudah menjelaskan ini mengenai tentang pengorganisasian itu sendiri. Yang biasa diingat itu kalau misalkan pengorganisasian ini merupakan yang menentukan sumber daya maupun kegiatan yang ada di dalam organisasi, dan biasanya juga dia yang memberikan perancangan maupun pengembangan terhadap desain yang sudah dibuat dari perencanaan. Nah, ngomong-ngomong tentang pengorganisasian, ternyata pengorganisasian ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu biasa disebut dengan organon atau organum, yang berarti alat, bagian, maupun anggota badan. Nah, beberapa penulis ini mengemukakan atau memberitahukan bahwa ada nih ciri-ciri dari pengorganisasian itu sendiri. Yang pertama adalah adanya sekelompok orang, yang kedua adalah adanya hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, dan yang ketiga adalah kerjasama yang didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Nah, dari ciri-ciri yang tadi kita jelaskan dapat disimpulkan nih bahwa pengorganisasian itu apa sih? Nah, yang pertama adalah organisasi dalam arti badan, yaitu pengorganisasian yang di dalamnya adanya sekelompok orang yang terdiri atas dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah organisasi dalam arti struktur. Lebih simpelnya adalah di dalam organisasi ini terdapat struktur organisasi yang menghubungkan antara hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian ini merupakan sekelompok orang yang di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu dan adanya gambaran secara skematis. Maksudnya adalah gambaran dari struktur organisasi itu sendiri. Nah, organisasi dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan hakikatnya. Yang pertama adalah organisasi statis dan yang kedua adalah organisasi dinamis. Nah, organisasi statis ini kaitannya dengan administrasi atau manajemen yang dilaksanakan. Biasanya di dalam organisasi statis ini adanya berbentuk struktur organisasi. Sedangkan organisasi dinamis ini merupakan organisasi yang terkait dengan perubahan secara terus-menerus yang di dalamnya ada proses manajemen itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi statis ini lebih berkaitan dengan struktur organisasi atau lebih berkaitan dengan administratif, sedangkan organisasi dinamis ini lebih berkaitan dengan perubahan secara terus-menerus mengenai proses manajemen itu sendiri. Nah, berdasarkan pengertian dari organisasi dalam arti hubungan atau komunikasi, organisasi ini dibagi menjadi dua bentuk juga, yaitu yang pertama organisasi dalam arti formal dan organisasi dalam arti informal. Nah, kalau misalkan organisasi dalam arti formal ini, dia biasanya adanya terdapat struktur organisasi, sedangkan organisasi informal ini dia tidak ada struktur organisasi. Dia lebih fokus ke kebersamaan atau kesamaan. Biasanya adanya perasaan yang sama, pekerjaan yang sama, atau kegemaran yang sama, sehingga tidak didasarkan atas hubungan pekerjaan. Sedangkan dalam arti formal ini dia lebih ke sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban untuk mencapai suatu tujuan. Nah, organisasi formal ini biasa dengan kata lain disebut juga dengan organisasi statis karena adanya struktur organisasi itu. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi ini ada 4. Nah, yang pertama adalah bentuk organisasi garis. Bentuk organisasi garis ini biasa dikatakan sebagai bentuk yang paling tua atau bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Bisa dilihat dari ciri-cirinya itu sendiri. Ciri-ciri dari organisasi
dari bentuk organisasi garis ini yang pertama adalah orangnya masih sedikit, karyawannya juga masih sedikit, dan di dalamnya tidak ada spesialis atau spesialisasi kerja, sehingga masih sedikit, dan orang-orang yang di situ masih melakukan pekerjaannya itu tidak hanya untuk satu ahli aja, tetapi bisa saja dia mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Nah, kebaikan dari bentuk organisasi garis ini adalah yang pertama adalah kesatuan komando. Maksudnya adalah kesatuan komando, dia diperintahkan oleh satu pemimpin saja. Dan yang kedua adalah proses pengambilan keputusannya cepat. Kenapa? Karena anggota yang ada di dalam organisasi itu masih sedikit, dan rasa solidaritas diantaranya ini sangat kuat dikarenakan dengan adanya karyawan maupun anggota yang sedikit di dalamnya. Dan ada keburukannya. Yang pertama adalah seluruh organisasi ini bergantung kepada satu orang, sehingga kalau misalkan orang itu tidak bisa mengerjakannya akan sulit di perusahaan itu sendiri. Jadi kayak seperti kalang kabut. Dan yang kedua adalah adanya kecenderungan pemimpin bertindak autokrasi, yaitu bertindak semaunya dia. Ada autokrasi baik, ada autokrasi inkompeten, dan ada autokrasi keras. Dan yang ketiga adalah kesempatan karyawan untuk berkembang ini terbatas. Kenapa? Karena belum adanya pembagian fungsi-fungsi atau pembagian bidang di dalamnya. Lalu bentuk yang kedua adalah bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional di sini dianya sudah mulai ada bagian-bagian atau sudah mulai ada fungsi-fungsi di dalamnya. Ada nih kebaikannya. Yang pertama adalah pembagian atau pembidangan tugas-tugas jelas. Jadi di sini dia sudah ada pembagian bidang-bidangnya. Dan yang kedua adalah spesialisasi karyawannya. Ini dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin, sehingga di sini dia sudah dibidangkan. Misalkan ada pembidangan seperti ini, bidang pemasaran, bidang marketing, bidang keuangan, bidang akuntansi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsi atau keahlian mereka. Nah, di sini ada juga keburukannya. Yang pertama adalah karena adanya spesialisasi, sukar mengadakan tour of duty. Tour of duty ini biasa disebut dengan perputaran atau perpindahan atau rotasi pekerjaan. Dan yang kedua adalah karyawan mementingkan bidangnya sendiri sehingga sulit melakukan koordinasi karena mereka lebih fokus ke keahlian mereka di bidang masing-masing. Kemudian ada bidang organisasi garis dan staf. Bidang organisasi garis dan staf ini merupakan gabungan antara garis dan staf, dan ciri-cirinya adalah dianut oleh organisasi besar, daerah karyawannya luas, mempunyai bidang dan tugas yang beraneka ragam, jumlah karyawannya juga banyak, dan terdapat satu staf atau lebih staf di dalamnya. Staf ini merupakan tenaga ahli, bukan karyawan ya. Lalu ada kebaikannya nih. Yang pertama adalah dapat digunakan oleh seluruh organisasi besar, apapun tujuannya, berapapun luasnya, maupun berapapun kompleks dari susunan organisasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah karena di situ ada staf, sehingga staf ini yang membantu dalam memberikan atau menentukan keputusan, karena di staf ini dia memberikan nasihat dan memberikan pertimbangan yang baik. Lalu yang ketiga adalah perwujudan the right man in the right place, yaitu orang yang ditetapkan atau yang posisinya disesuaikan dengan keahlian mereka masing-masing. Nah, ada keburukan dari bentuk organisasi garis dan staf ini. Yang pertama adalah karena karyawannya tidak lagi saling mengenal akibat banyaknya karyawan yang ada di dalam bentuk organisasi ini, sehingga sukar adanya solidaritas. Dan yang kedua adalah karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang sukar diterapkan. Kemudian adalah bentuk yang keempat, yaitu organisasi staf dan fungsional. Organisasi staf dan fungsional ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf, sehingga untuk kebaikan maupun keburukan ini sama dengan bentuk organisasi yang dikombinasikan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah perumusan tujuan yang jelas. Pasti di setiap organisasi ini pasti sudah ditentukan nih tujuan yang jelas untuk perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan ini akan berperan yang pertama adalah pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa, sehingga tujuan ini mampu memberikan pedoman kepada perusahaan kemana perusahaan itu akan dibawa nantinya. Dan yang kedua adalah landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Maksud dari landasan itu sendiri adalah dasar bagaimana organisasi itu nantinya akan bersangkutan seperti apa. Dan yang ketiga adalah menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. Karena dengan adanya tujuan ini, aktivitasnya ini lebih terarah, lebih terfokus bagaimana kita melakukan suatu aktivitas itu dan apa saja aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan. Dan yang keempat adalah menentukan program, prosedur, dan kisme, yaitu koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja. Nah, di sini pembagian kerja ini sangat penting ya, karena untuk memudahkan organisasi itu untuk mencapai tujuan. Dan pembagian kerja ini ada beberapa. Yang pertama adalah pembagian kerja atas dasar wilayah yang atas dasar wilayah atau teritorial, dan pembagian kerja atas dasar produk yang diproduksi, dan pembagian kerja atas layanan yang dilayani, serta fungsi maupun waktu yang didasari. Kemudian ada delegasi kekuasaan. Nah, delegasi kekuasaan ini merupakan pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada bawahan maupun kepada orang lain. Sehingga dalam mendelegasikan kekuasaan ini ada 4 yang perlu diperhatikan agar delegasi itu lebih efektif. Yang pertama adalah proses delegasi ini harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan delegasi pertanggungjawaban. Kalau misalkan seorang karyawan diberikan kekuasaan atau dilimpahkan tugas, sehingga dia juga bisa nih mampu mendelegasikan kekuasaan, bagaimana tugas itu, bagaimana dia nanti memberikan keputusan atas tugas yang telah diberikan. Dan yang terakhir, dia harus mempertanggungjawabkan seperti membuat laporan atas tugas yang sudah diberikan kepadanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang yang tepat, sehingga sangat penting untuk memperhatikan orang mana atau karyawan mana yang bisa nih diberikan delegasi atau bisa nih dilimpahkan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah mendelegasikan kepada seseorang harus dibarengi dan diberikan motivasi. Kenapa? Ini penting memberikan motivasi kepada orang itu sehingga orang itu mampu dengan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah pejabat atau pimpinan yang mendelegasikan kekuasaan ini harus membimbing atau mendampingi dulu orang yang nantinya diberikan delegasi. Ini sangat penting sehingga nantinya pemimpin ini bisa melihat kalau misalkan karyawan ini baik dalam kalau misalkan saya memberikan kekuasaan kepada mereka. Nah, ada nih manfaat dari delegasi itu sendiri. Yang pertama adalah pemimpin dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya kepada karyawannya. Dan yang kedua adalah putusan dapat diambil dengan cepat. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak ada lagi menunggu perintah dari atasannya. Dan yang keempat adalah delegasi ini merupakan cara untuk mendidik karyawannya untuk bisa tanggung jawab dalam ketika diberikan tugas. Nah, prinsip yang keempat adalah rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan ini merupakan berapa jumlah bawahan yang nantinya akan dinaungi oleh pimpinan itu sendiri. Ada faktor-faktor yang menentukan jumlah bawahan. Yang pertama adalah jelas tindaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua adalah jalinan hubungan yang kerjasama antara pemimpin dengan karyawan. Dan yang ketiga adalah kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah corak pekerjaannya atau jenis pekerjaannya. Dan yang kelima adalah jarak dan waktu. Ini berhubungan dengan tempat dan lamanya dia bekerja.
Kemudian adalah tingkat-tingkat pengawasan. Tingkat-tingkat pengawasan ini ada 3. 2 sampai 3 tingkat disebut dengan organisasi pipih, 4 tingkat disebut dengan dasar, 5 tingkat disebut dengan curam. Semakin tinggi tingkat organisasi, maka semakin sulit untuk diawasi. Dan yang keenam adalah kekuasaan perintah dan tanggung jawab. Kekuasaan perintah maksudnya di sini adalah satu orang bawahan ini harus mematuhi hanya kepada satu atasannya saja. Jadi dia tidak boleh mematuhi 2 atasan atau 2 pimpinan karena akan sulit nantinya dalam bekerja. Kemudian prinsip yang terakhir adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini sangat penting karena di dalam koordinasi ini dia menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Karena tanpa adanya organisasi, tujuan itu tidak akan tercapai. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan apabila kebanyakan atau saya menjelaskannya secara cepat dan terbata-bata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum